Bapak Ibu teman-teman. Wah, salam kenal ya. Namaku Odeta Jevin. Yes, thank you so much for the short brief, Ko Vincent. Ya, kita akan mulai hari ini ngobrol-ngobrol aja. Tapi on top of that, please keep in mind bahwa aku itu I'm not a nutritionist, I'm not a doctor, I'm not apa ya health professional, tapi aku hanya pegiat gym dan diet. Ya, I really love anything about health and diets and gym. So I put maybe for right now ya, my whole life untuk switch ke healthy lifestyle. Nah, malam ini aku bakal lebih banyak sharing nih tentang gimana sih aku itu bisa bertransformasi, khususnya hari ini kita akan bahas lebih ke intermittent fasting. Nah, emang sih kalau misalnya kita ngomongin tentang diet, tentang olahraga, aduh kayak tuh sesuatu yang buat geraknya tuh susah. Nah, tapi hari ini kita akan coba jelasin simple, singkat, jelas. Semoga kita bisa dapat intisarinya malam ini ya. Oke, aku mau nyapa-nyapa dulu nih, tapi sebelum itu aku juga pengen kenalan dulu. Tadi kan udah dikasih kenalan nih ya, singkat aja, tapi aku akan share my profile sedikit lebih taraf. Aku ini adalah, aku punya beberapa background ya, jadi aku punya toko kue di Odette's Cakery itu custom cake untuk penderita diabetes ya, bisa zero sugar. Terus aku juga sempat bikin baju-baju sama teman-teman, itu blazer khusus wanita. Terus juga aku seorang public speaker, penulis buku, I create contents in TikTok, dan juga pemegang rekor muri sebagai pemain biola pertama di pesawat waktu itu. Saya juga MC dan juga radio announcer. Dan pasti ini suka kucing ya. I love cat and koi fish. And this is my career aspiration. Jadi, aku ini umurnya masih 22 tahun. Nah, 22 tahun ini aku saat kuliah itu ya punya aspirasi idealis gitu. Aku pengennya jadi pebisnis. Tapi suatu hari, tahun lalu tepatnya, my dad got brain hemorrhage, yaitu stroke ya, dia pendarahan kepala. Nah, itu yang mengakibatkan kondisi ekonomi kami waktu itu lumayan terguncang. Jadi, spending untuk berobat itu lumayan tinggi pada saat itu. Bahkan per bulan sempat menyentuh 20 juta untuk obat-obatan doang. Nah, sejak itu saya mulai menyadari bahwa wah, kayaknya aku harus mencari sesuatu yang stabil dulu. Jadi sekarang misi besar aku adalah aku ingin bangun fokus bangun karir. Sekarang aku kerja di Unilever di bagian brand marketingnya Rinso. Dan saat ini bersama dengan support dari Covincent dan Ciabella, I am aiming to build my own stroke home care untuk orang-orang penderita stroke biar bisa dirawat sehingga anak-anaknya, keluarganya bisa bekerja sambil orang tua itu dirawat. Gitu. Dan this is my life motto. If you keep on believing, the dream that you wish will come true. I do believe ya, even though kita mau ngomongin apapun gitu ya, hal kesuksesan hidup, terus juga diet, apapun, kalau kita percaya sama diri kita sendiri, wah kayaknya nggak ada yang nggak mungkin deh untuk kita bisa achieve gitu ya. Next, wow, ini dia foto yang sebenarnya aku ingin tampilkan dari awal ya untuk melihat bahwa sebenarnya aku itu ngomongin diet bukan cuman karena se apa ya, ah kamu kan udah kurus kali jadi sananya gitu, enggak ya. I've been living my whole life obese ya, jadi aku tuh lumayan termasuk obesitas dari aku kecil. Bener-bener secinta itu dengan makanan ya. Ini adalah foto saat Maret 2023. Nah, yang di kiri ya, Maret 2023. Dan ini adalah November 2023. Jadi, bedanya cuman sekitar 8 bulan ya. Aku turun 12 kilo. Jadi awalnya 80 kilo, dan sekarang itu di 68. Dan I hope masih bisa turun terus ya. Wow, thank you Kak Vincent. Nah, aku mau tahu dong, by the way, teman-teman Bapak Ibu yang hadir hari ini tuh ada nggak sih yang juga punya aspirasi struggling gitu ya? Aduh, I really want to lose weight nih. Aku mau coba dong, boleh dong reactionnya, jempolnya atau komen-komennya. Nah, nanti kita bakal bahas lebih banyak ya. Thank you, Cebella. Oke. Nah, terus saat aku di 80 kilo itu, aku itu merasa badan itu sangat-sangat capek, sering capek, sering lapar, nggak fokus, moodnya itu juga berantakan, maunya marah-marah terus gitu. Nah, ini puncaknya itu adalah ada pada saat papaku sakit ya. Jadi saat papaku sakit, kami per bulan itu harus mengeluarkan obat-obatan itu sekitar 20 juta.
20 sampai 25 juta ya untuk obat-obatan doang. Nah, saat itu tuh saya langsung kepikiran gini, gila ya, untuk kita bisa hidup normal aja, sesimpel mau jalan biasa. Soalnya papa saya sampai sekarang belum bisa jalan ya. Saat kita mau jalan kaki aja, hirup udara segar tanpa bantuan alat, itu ternyata mahal banget loh. Harganya tuh mahal banget. Dan udah punya duit pun belum tentu bisa sembuh gitu. Nah, jadi sejak aku mendapat pengalaman pahit kayak gitu, aku langsung memiliki tekad. Oke, mulai sekarang aku harus ganti pola hidupku. Aku tidak mau lagi hemat-hemat, bukan artian boros ya. Aku nggak mau lagi sok-sok hemat untuk, oke lah aku hanya mau beli makanan yang murah, tapi nggak sehat. Aku nggak mau spend more money untuk uh, olahraga atau untuk beli makanan yang lebih bergizi. Nah, itu aku udah nggak lagi. Jadi aku berprinsip lebih mendingan kita banyak keluar uang sedikit, tapi kualitas hidup kita tuh terjaga sampai sekarang, dari sekarang, daripada kita menghemat dan makannya tuh sembarangan, tapi ujung-ujungnya kita mengorbankan kesehatan kita yang bisa-bisanya menguras semua tabungan kita gitu. Dan untuk simple background, jadi jadwal aku sehari-hari kayak gimana sih? Kok masih bisa olahraga? Kok masih bisa diet? Apa kerjaannya simple ya gitu? Nah, ini jadi jadwalku sehari-hari ya. Jadi jam 5 pagi itu aku bangun tidur, kemudian jam 6 berangkat ke kantor, karena aku di Jakarta Barat ke Unilever itu di BSD, 1 jam sampai 1 jam setengah lah ya, kalau pulang 1 jam setengah. Nah, terus di sana di kantor kebetulan ada fasilitas gym, jadi aku memanfaatkan ya, kita nge-gym 1,5 jam, terus 9 kerja, jam 10 aku mulai open the window ya. Nanti kita akan belajar banyak nih tentang intermittent fasting window. Nah, terus aku minum osolin dan whey protein gitu ya. Kemudian jam 12 makan siang, jam 4 tuh snack makan buah, terus pulang kerja jam setengah 7, jam 8 sampai rumah, 8 sampai 10 masih kerja lagi. Kerja apa sih? Kerja bikin konten-konten buat Monatek, atau ngelanjutin kerjaan yang tadi belum selesai di kantor, karena ternyata FMCG itu banyak banget ya workload-nya, dan tidurnya tuh kualitas tidurnya juga terjaga 7 jam, jam 10 sampai jam 5 pagi. Dan semenjak aku menerapkan ini, sejak bulan Maret 2023, aku berhasil turun 12 kilo and I still counting. Gitu. Oke, next-nya ini kita akan lihat pola pikir tradisional dalam penurunan berat badan. Nah, ini kita mulai masuk nih ya. Wah, thank you so much, Mr. FS. Wah, ini Bapak atau Ibu nih? Mohon maaf. Thank you so much. Nah, kita masuk ke pembahasan nih. Kalau misalkan gimana sih sebenarnya bisa achieve kayak kamu gitu? Apakah cuman butuh nge-gym doang tuh, yang 1,5 jam seharinya? Atau butuh beli makanan apa sih? Atau kira-kira ada nggak sih obat pelangsing yang bisa instan dalam 7 bulan gitu ya? Nah, sebelum aku masuk ke sana, kita mau bahas dulu nih. Pola pikir yang mungkin salah, atau yang mungkin bukan salah ya, kuno lah, kita belum upgrade gitu. Sehingga proses kita untuk menjadi sehat itu agak terhambat. Nah, siapa di sini yang selalu berpikir nih, kalau misalkan kalau kita obesitas itu adalah kita itu kan kelebihan lemak nih. Maka solusinya itu adalah ya udah olahraga aja. Olahraga tok gitu. Coba aja nggak sih yang kepikir kayak gitu Bapak Ibu teman-teman? Aku mau diet nih, langsung daftar gym deh gitu. Dan ini dia salah satu pola pikir yang sebenarnya harus kita upgrade ya, karena dengan pola pikir kayak gini menambah berat badan itu ya gampang, tinggal kita makan doang. Atau kalau kita mau turun berat badan ya gampang juga, makannya dikit, olahraganya banyak. Nah, ternyata tidak sesimpel itu nih, nggak sesimpel itu ternyata. Oke, kita lihat ya slide berikutnya. Jadi, karena semuanya itu tidak ditentukan oleh olahraga, ingat ya, bukan berarti olahraga itu nggak penting. Tapi komposisinya olahraga itu sekitar 30% doang gitu ya. 70% yang lagi itu dari aspek lain yang lebih besar, yaitu dari dietnya. Nah, ini ada penelitian ya dari ada apa buku gitu ya dari si Profesor Herman Ponzer, PhD. Dia ini membandingkan kira-kira
penelitian pada saat itu adalah tentang si orang Amerika yang nggak banyak bergerak, dan karena di Amerika itu tingkat obesitasnya tinggi ya, dibandingkan dengan si orang Hadza. Hadza people, ini adalah suku tradisional di Tanzania, yang suku ini tuh pekerjaan sehari-harinya, aktivitasnya itu adalah berburu. Ya, dia tuh berburu, bercocok tanam gitu. Kita bisa bayangkan, kalau kita sekarang pikir-pikir, kira-kira siapa ya yang butuh kalori lebih banyak? Atau kira-kira siapa ya yang menghabiskan energi lebih banyak? Nah, mungkin kita langsung nih terbesit, ya pasti sehat people lah, gila. Gue seharian kerja cuma di belakang komputer nih, gak mungkin gak sih sebanyak itu bakar bakar lemak gitu. Nah, menariknya adalah pada saat kita cek nih hasil dari penelitian itu, ternyata konsumsi energi rata-rata per hari si suku Hadza itu lebih sedikit daripada konsumsi sehari-harinya kita yang polanya itu sedentary ya, cuma di belakang komputer dan juga nggak banyak aktivitas gitu. Bahkan suku Hadza itu rata-rata berjalan kaki 6 sampai 11 kilo. Waduh, coba dong, ada nggak sih di sini yang setiap hari itu jalan ya 6 sampai 11 kilo? Aku pengen tahu nih. Yang ada yang sehari-hari nge-gym, mungkin boleh dipatahkan ya. Saya gitu. Sehari jalan 7 kilo gitu ya. Aku pikir kayaknya sedikit sekali, bahkan mungkin hampir nggak ada ya orang yang kantoran bela-belain jalan 10 kilo sehari gitu. Tapi pada kenyataannya ternyata mereka cuma butuh 2.600 kalori. Bahkan kita sehari-hari kebutuhan kita 3.000 kalori. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? Karena ternyata kita itu orang Indo jarang, udara panas dan debu. Aduh, betul banget, Ibu. Betul. Ya, kita mau dikasih udara yang tidak panas pun, sorry, udara yang clean pun, kalau teriknya kayak gini, apa nggak mager ya? Mending di rumah ya, tidur dan juga istirahat gitu. Benar-benar banget. Jarang banget, bahkan aku bisa bilang kayak nggak mungkin deh. Nah, tapi ternyata kita tuh butuh kalori lebih banyak. Karena ternyata saat otak kita bekerja, berpikir, ya berdiskusi, siapa yang hari ini pagi-pagi udah penuh dengan meeting ya, kita itu otak itu butuh loh suplai energi, butuh loh kalori gitu. Maka kalau kita mau lihat juga pemain catur misalkan gitu ya, pemain catur itu kalau yang saya lihat nih, pengalaman saya lihat gitu ya, jarang gitu aku melihat pemain catur atau pemain catur ya pemain catur profesional gitu ya, yang eh, apa obesitas gitu, yang segede-gede pemain sumo itu sangat-sangat jarang gitu ya. Banyak kan pemain catur itu orangnya slim-slim. Nah, mungkin salah satunya itu mereka banyak banget menggunakan energi karena mereka menggunakan taktik strategi dari otak mereka. Dan makanya juga ada penelitian dari program 4 minggu, orang-orang yang olahraga doang dan yang diet doang, ternyata penurunan berat badannya tuh lebih lebih banyak gitu ya dari yang mereka yang diet doang gitu. Jadi paham ya kenapa kita nggak bisa menggantungkan sepenuhnya pada olahraga. Karena si suku Hadza aja yang kerjaannya sehari-hari jalan belasan ribuan kilometer, berburu, mereka itu lebih sedikit loh butuh kalorinya. Gitu. Ya, masalahnya bukan pada kalori. Ya, jadi masalahnya itu adalah kita itu kelainan pada sistem metabolisme tubuh kita yang harus segera kita perbaiki. Nah, kenapa? Karena kalau nggak kita perbaiki, akumulasi lemak tubuh ini tuh jadi berlebih dalam tubuh kita. Ini juga ada buku. Buku ini ditulis dari dietitian ya. Beliau ini backgroundnya adalah dia punya teman dekat, temannya sahabat karib banget, yang dari dulu tuh struggling, mau banget diet tapi gagal terus gitu. Nah, sampai suatu ketika karena gagal terus, temennya ini akhirnya menyerah dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Wah, it's very tragical, dan si dietitian ini merasa sedih, terpuruk, and he feels like kayaknya nggak boleh nih ada orang lain yang merasa hidupnya tuh yang bergantung pada diet yang salah. Maka dia bikin buku, dia bikin pemahaman yang baik untuk dipahami oleh banyak orang. Dan buku ini membahas tentang gimana sih cara kita memperbaiki
sistem metabolisme kita. Gitu. Oke, next slide. Kita lihat. Nah, kita ada games kecil-kecilan nih. Kalau misalkan aku mau tanya nih ke Bapak Ibu teman-teman yang hari ini hadir. Mana ini kan set meal ya di McD ya. Aduh, aku seneng banget lagi makan McD ini ketahuan deh. McD ini terdiri dari setnya ada hamburger, kentang goreng, Coca-Cola. Ada juga deh apa ayam-ayam gorengan gitu ya. Kalau boleh aku tanya, mana di antara mereka yang paling membuat badan kita bertambah beratnya? Boleh dong di komen-komen nih. Aku pengen tanya, kira-kira yang mana ya? Oh, kata Miss Imelda. Kata ibu ini kentang. Kata, oke ada Coca-Cola. Oke, siapa apa lagi nih? Semuanya. Betul banget semuanya. Semuanya betul ya. Betul, betul, betul. Oke, Choi Gyum. Oh iya, iya. Thank you so much for the reminder, Miss Bella. Jadi tadi sebelumnya namanya Choi Gyum ya. Itu author dari Diet Science from Korea. Oke, nah jadi dari empat ini ternyata kita sepakat ya, semuanya memang nggak ada yang sehat gitu ya. Tapi kalau kita pilih satu, mana coy yang paling berapa nih, berbahaya gitu ya untuk membangun lemak-lemak tubuh kita semakin parah. Nah, bener banget yang udah jawab, yang sudah menjawab Coca-Cola. Ya, Coca-Cola. Waduh, ini agak shocking sedikit karena kadangnya kita kalau misalnya habis pulang kerja capek atau lagi habis panas-panasan, kayaknya minum Coca-Cola bersoda dingin, seger banget gitu ya. Tapi ternyata, waduh ini berbahaya banget nih untuk kesehatan kita. Kita lihat kenapa. Kenapa sih Coca-Cola bisa berbahaya? Lebih berbahaya dari kentang goreng katanya. Nah, jadi minuman bersoda itu adalah minuman yang bisa dibilang penyumbang terbesar untuk obesitas. Ya, kita lihat nih bahan-bahan dari Coca-Cola itu apa aja sih? Bahan-bahannya ada air, ada sirup jagung fruktosa tinggi, kemudian ada pewarna, asam fosfat, perisai alami, dan juga kafein. Nah, ingredients ini dari sirup jagung fruktosa ini jadi gini, fruktosa itu adalah jenis gula ya. Fruktos itu jenis gula yang pekat sekali gitu. Nah, jadi saat dia masuk nih ke dalam hati kita, ke dalam liver kita, dia tuh bekerjanya seperti racun gitu. Kenapa dia bekerja seperti racun? Karena saat dia masuk ke tubuh kita, kemudian mengaktifkan insulin, kemudian terlalu banyak tidak bisa tertampung. Nah, ini tuh apa kelebihannya itu disimpan menjadi lemak. Nah, gitu ya. Dan itu akan sangat mengganggu metabolisme tubuh kita. Nah, jadi ini eh, fatty liver atau gangguan dari hati kita itu nggak cuman bisa berasal dari minuman yang beralkohol. Ya, ada juga penyebabnya itu dari hal-hal yang tidak apa dari produk-produk non alkohol. Ya, contohnya adalah dari gula-gula itu tadi tuh yang kita minum ya. Apa aja sih penyakit yang bisa disebabkan oleh kelebihan bahan-bahan selain alkohol untuk hati kita. Bisa penyakit jantung, obesitas, susah tidur, terus juga diabetes tipe 2, kemudian juga sakit ginjal. Nah, ini ya, dan ini bentuk fatty livernya nih. Memang sedikit lebih sehat terlihat nih ya, tapi sebenarnya saat kita belek dalamnya sama aja gitu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini juga banyak nih mitos-mitos banyak juga yang suka dengar banyak yang dengar gini gak sih kalau misalnya kita lagi diet tapi lagi pengen banget gue craving for chocolate terus orang nyaranin ah kamu lagi diet ya ya udah minum aja makan aja nih dark chocolate gitu atau saat kita mau makan coklat kita tanya itu dark chocolate bukan sih wah coba yang pernah apa berpikir bahwa dark chocolate itu adalah opsi lebih baik daripada coklat ngaku dong di kolom komentar dong di kolom chat ngaku dong pernah nih aku nih apa craving for dark chocolate terus-terusan gitu saya katanya aduh saya juga korban iklan saya juga aku sangat sangat dulu sangat menggemari dark chocolate aku pikir dark chocolate itu solusi
lebih baik daripada coklat-coklat biasa. Tapi ternyata saat kita melihat dari penelitian, penelitian itu mengatakan tidak semua apa ya kasus yang terlihat bahwa kalau makan dark coklat maka kita turun berat badan. Terkadang itu hanya kebetulan gitu ya, hanya kebetulan aja. Kenapa kebetulan? Karena tidak ada hasil yang benar-benar membuktikan bahwa kandungan dari dark coklat itu bikin kita langsing, bikin kita turun berat badan, bikin lemak kita hempas gitu. Bahkan sekarang itu lagi marak juga loh. Banyak banget artikel-artikel, jurnal-jurnal yang dipublis di muka umum, tapi itu bentuknya adalah palsu. Ya, namanya adalah food politics. Jadi orang bisa aja beriklan, membayar jurnalis, membayar mereka gitu ya, untuk mengupload si jurnal-jurnal yang palsu ini biar apa ya, membuat produk mereka itu laku. Nah, jadi kita harus hati-hati juga nih, jangan sampai kemakan iklan. Produk-produk berlabel diet jangan dimakan, jangan dibeli, buang-buang duit aja ya. Kalau mau tahu tabelnya apa aja produk-produk itu, japri saya karena saya korban produk diet ya, sudah jutaan melayang nih. Dari yang apa ya, kita kalau kisah kelas balik ada yang dari susu diet, terus pil diet, terus yang katanya minuman fiber yang kalau diminum kita jadi up terus, itu udah pernah aku. Aku udah pernah deh, tapi hasilnya sama. Bahkan tertinggi 80 kilo. Jadi kantong kering, perut tetap gembur gitu. Jangan ditiru ya, Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, terus kita lanjut. Ini kita tadi udah ngomongin bahwa gula-gula itu tuh berbahaya karena meningkatkan insulin. Nah, insulin itu sebenarnya apa sih? Kita mau nih boleh di screenshot ya, Bapak Ibu teman-teman ya, biar bisa dibaca-baca ulang. Insulin itu apa? Nah, insulin itu adalah zat yang memungkinkan glukosa ini masuk ke sel organ dan otot. Nah, kenapa sih kalau misalkan kita ini makan gula berlebihan, karbohidrat berlebihan, itu tuh beresiko meningkatkan resistensi insulin dan berbahaya gitu. Karena ujung-ujungnya kita bikin pembuatan lemak di tubuh kita itu lebih mudah, lebih cepat. Nah, ini kita bisa baca ya. Kita bisa screenshot nih. Hanya harus diingat-ingat nih, teman-teman. Terus insulin itu jadi kerjanya kayak gimana jadinya nih? Nah, pertama kita bayangin ya, kita makan banyak karbohidrat. Nah, si karbohidrat ini kan saat kita kunyah, dia akan diubah jadi enzim amilase. Dengan enzim amilase. Turun ke perut, kemudian itu akan meningkatkan glukosa kalau kita makan terlalu banyak. Nah, kalau kita mau diserap nih oleh tubuh, maka harus ada insulin, ya kan? Insulin ini. Nah, insulin yang diterbitkan terlalu banyak atau bahkan kurang dari tampungan glukosa yang harus dia pecah dan dia hantarkan ke dalam sel tubuh kita, itu lama-lama kewalahan gitu. Jadi glukosanya ini tuh masuk ke liver dan diubah oleh liver ini menjadi lemak disimpan. Ya, kita kalau makan genki sushi atau kita makan atau kita lihat di pabrik gitu conveyor belt ya. Conveyor belt itu mereka orang-orang pabrik kan produknya itu datang dari hulu nih ya, datang lalu ke bagian mereka masing-masing. Mereka packing-packingin sesuai kapasitas tangan mereka. Kemudian produknya mereka sisihkan lagi untuk orang berikutnya, berikutnya, berikutnya. Nah, kalau misalkan produknya itu di orang pertama udah membludak, nggak kuat, dikasih ke orang kedua membludak lagi, orang ketiga membludak, ujung-ujungnya lama-lama conveyor beltnya itu macet, mandet, rusak gitu. Dan bahkan berhamburan, bertebaran, dikirimlah ke gudang. Gudangnya itu adalah si penampungan lemak-lemak ini, gitu ya. Oke, nah ini juga kita bisa lihat kalau misalkan kita makannya itu yang penting, udahlah yang penting aku makannya sedikit gitu. Jadi aku hanya makan karbohidrat aja, aku makan diet-dietan sedikit-sedikit deh. Tapi seringnya juga nggak diperhatikan komposisinya gitu ya. Hanya makan karbohidrat,
Karbohidrat sama sayur nggak ada proteinnya. Protein sama karbohidrat nggak ada sayurnya. Bahkan karbohidrat doang nggak ada protein sama nggak ada sayur. Nah, kita bayangin makan pagi udah banyak karbo, makan siang banyak karbo, makan malam tinggi karbo, ya. Kemudian ini tuh dari karbo-karbo ini butuh insulin juga untuk dihantarkan ke setiap sel kita agar terserap. Dan ternyata kalau terlalu banyak, bayangin sehari mereka insulinnya 3 kali nih turun naik. Ya, kalau misalkan seminggu kali 3, 21 kali turun naik. Kalau 10 tahun, bisa 10.000 lebih turun naik. Akhir-akhirnya apa? Resistensi insulin. Resistensi insulin itu adalah ciri-cirinya begini. Kita udah hari ini capek banget, lesu banget, kayaknya tuh kurang tenaga gitu ya. Kemudian kita pikir, duh aku lapar nih, mau makan. Kemudian habis makan, insulin kita naik, gula darah kita melonjak. Kemudian sugar apa si gula-gula ini kemudian tersimpan ke dalam lemak kita. Akhirnya bukannya jadi energi, malah tertimbun jadi lemak. Akhirnya kita apa merasa energi kita tuh low terus. Makanya kita kadang kalau habis makan siang atau kita setiap habis makan gitu bawaannya ngantuk, ya. Padahal makan yang benar itu adalah saat kita makan jadi energi, jadi seger gitu. Bukan malah habis jam makan siang ngantuk gitu ya. Siapa di sini yang habis makan siang bawaannya kok kayak mau extend sejam lagi nih istirahatnya. Aduh, saya sih sebenarnya sih. Kadang juga masih lost nih aku nih makan ini. Oke. Nah, ini juga beberapa gejala resistensi insulin. Bisa bentuknya adalah kutil, ada selulit juga. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita lihat juga nih, ini adalah Korean food mukbang. Ini tuh lumayan santer ya, lumayan terkenal nih di zaman-zaman sekarang, khususnya pada saat pandemi kemarin itu kan banyak banget tuh kita di rumah itu nonton YouTube. Nah, tiba-tiba bermunculan nih YouTuber mukbang. Pernah lihat nggak sih? Aku pengen tanya nih, Bapak Ibu teman-teman pernah lihat nggak sih video video YouTube gitu ya orang-orang Korea atau orang Indonesia gitu makan dalam porsi banyak banget, ya, gede banget kayak buat satu keluarga gitu dimakan sendiri. Kemudian suaranya tuh ASMR gitu. Jadi kayak mic-nya tuh ditaruh di samping mulutnya gini, jadi kriuk-kriuk ke berasa. Nah, kalau pernah lihat, ini namanya mukbang. Ya, makan porsinya gede-gedean, tapi ternyata ada satu yang lucu juga di sini, ya. Respon insulin fase sefalik. Artinya, saat kadang kita itu merasa lapar tapi lagi diet, kita nih pengen, udahlah, daripada aku makan, aku mau eh, nonton aja nih. Aku mau nonton yang makannya kriuk-kriuk, garing-garing, yang makannya banyak gitu ya, saking nggak bisa makan biar ngilernya terbayar. Ternyata hanya kita dengan melihat atau mencium, itu pankreas itu masih dapat mengeluarkan insulin loh. Jadi masih apa ya, masih masih sama gitu dampaknya. Nah, ini unik juga nih, fakta yang unik nih. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke Oke, wah, thank you so much, Ko Vincent. Ini beliau ada kasih kadar gula kentang goreng dan kadar gula Coca-Cola. Wow, Coca-Cola itu 20 kali lipat ya dari kadar gulanya si kentang goreng. Oke, nah ini intermittent fasting. Nah, intermittent fasting ini, Bapak Ibu teman-teman, ini diet yang aku tekuni sebenarnya udah lama, tapi sempat aku stop dan kembali ke pola makan yang buruk. Tapi kemudian I decide untuk balik lagi dan akhirnya turun 12 kilo. Ya, jadi untuk di sini tuh aku mau share intermittent fasting itu bukan tentang puasa-puasa yang melapar-laparkan tubuh atau puasa yang tidak boleh makan makanan tertentu atau tidak boleh makan lebih dari 1 kali atau berbagai macam
imajinasi diet lainnya gitu ya. Intermittent fasting yang mau aku propose di sini adalah intermittent fasting yang sehat. Di mana kita tuh harus balance. Harus mengutamakan moderation is key. Jadi, aku itu dalam dietku pernah mencoba untuk mengeliminasi produk. Contohnya, dulu saat SMA, saking aku cintanya sama coklat ya, aku tuh ngabisin bisa beng-beng 20 pouch, 20 bungkus beng-beng dalam satu hari, sekali makan. Itu benar-benar segila itu sama coklat. Sampai satu hari aku itu merasa, kayaknya aku harus cut off nih coklat. Aku berhenti makan gula itu selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu ternyata nggak kuat. Setelah nggak kuat, akhirnya balik lagi ke habit yang lama, bahkan jadi tidak bisa terkendali nafsu makannya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir, aku harus stop makan nasi, aku harus stop makan gorengan, aku harus stop completely, totally stop makan gula, wah, hati-hati. Itu bisa berbahaya. Tidak berbahaya untuk kesehatan, tapi berbahaya buat psikis kita, jiwa kita gitu. Karena kita akan selalu mencari hal yang kita larang gitu. Karena larangan adalah perintah sebenarnya. Jadi kalau kita mengeliminasi gitu, kita malah menyiksa diri, maka malah kira-kira jadi binge eating. Jadi tidak terkontrol, bahkan jauh lebih parah dari sebelumnya. Gitu. Nah, intermittent fasting ini adalah konsepnya, kalau aku pribadi, dengan menggunakan jendela makan. Jendela makan di sini maksudnya adalah ada jendela makan atau jam kurun waktu yang bisa kalian tentukan untuk oke, jam ini aku bebas makan, dan juga ada kurun waktu tertentu yang kalian itu tidak boleh makan sama sekali, ya, nggak boleh makan sama sekali. Jam-jamnya berapa aja sih? Sebenarnya aku menyarankan fleksibel aja, terserah. Kalau memang sanggupnya aku cuma bisa 12 jam nih, jadi mulai makan pagi itu sarapan jam 8 pagi, selesainya terakhir makan jam 8 malam. Sisanya nggak boleh ngemil, nggak boleh masukin makanan apapun, even permen tidak boleh. Itu boleh. Kemudian kalau mau 8 jam, oke, aku start makan di jam eh, berapa nih? Jam 12 siang misalkan. Aku start lunch. Terakhir makan jam 8 malam. Itu juga boleh. Terserah. Mau makannya 6,5 jam dan berapa setengah jam, terserah. Yang penting komitmen bisa diikuti. Gitu ya. Dan juga yang tidak membuat lapar. Kalau orang lain buka puasa, jendela makannya itu di jam 2 siang paling pertama. Tapi kita nggak kuat. Kita jam 10 nih perut udah sakit banget. Jangan dipaksa gitu ya. Jangan dipaksa. Jam 10 udah siap, udah merasa sakit banget. I feel like I'm dying nih. I really want to eat at 10 p.m. At 10 a.m. Just go for it. Jangan ikutin metode orang lain gitu. Apa aja makan yang bisa dimakan? Nah, nanti kita akan bahas, tapi kalau aku lebih ke arah semua boleh dimakan. Tapi ingat moderation is key. Perhatikan komposisi, jangan terlalu banyak karbohidrat, perhatikan serat dan protein. Intinya kalau diriku itu. Nah, ini dia inti dari intermittent fasting adalah si ketosis dan juga autophagy. Ya, kalau ketosis ini kita ini melatih sistem tubuh kita untuk pintar. Kita mau melatih insulin kita supaya pintar. Dengan kita kasih batasan waktu tertentu di mana kita boleh makan, tubuh kita itu jadi terbiasa. Oke, aku hanya memproduksi insulin di jam-jam tersebut nih. Aku nggak akan memproduksi insulin di jam-jam lain. Ini jadi lebih terkontrol. Dan ini akan memungkinkan terjadi ketosis, yaitu di mana saat kita fasting, ya tubuh kita akan mengambil kalori dari atau membakar lemak gitu ya untuk energi dari lemak kita instead of dari gula doang gitu. Ya, insulin kita jadi sensitif, kemudian jaringan lemak juga jadi terkikis. Terus kita juga perpanjangan umur karena kita cell cycle-nya juga lebih cepat. Kemudian pembersihan diri dengan autophagy dan pengurangan sel kanker. Jadi efeknya ini keren banget. Oke, nah ini autophagy. Jadi kunci yang utama ini boleh di screenshot juga nih. Ini
bagus untuk bisa kita ingat-ingat ya. Jadi si autofagi ini kuncinya adalah menjaga kesehatan sel dan mencegah kematian sel. Ya, jadi zat-zat yang rusak ini ditemukan, kemudian dia membentuk nih si autofagosom, kemudian mereka bergabung dengan lisosom dan diurai zatnya, dan asam amino ini didaur ulang, mengubah menjadi protein dan lain sebagainya. Tapi si autofagi ini cuma bisa terjadi kalau kita puasa. Nah, puasanya di 24 jam atau saat kita melakukan fokus di diet keto ya. Nah, terus ini diet keto ya. Kalau kita mau mempercepat atau mau mengaktifkan si ketosis ini, kita bisa coba nih keto diet. Keto diet ini adalah basically stop konsumsi semua yang ada gulanya. Ya, karbohidrat itu gula loh, roti itu gula loh, nasi itu gula loh, terus minuman, terus bahkan buah-buahan yang manis itu tuh juga gula. Nah, kalau keto kita stop dulu itu, kita lebih fokus ke protein dan serat. Oke. Nah, terus ini kita mau bahas nih. Ini beberapa recap gitu ya, atau beberapa question and answer yang sebenarnya mungkin masih banyak yang kita keliru juga. Jadi sebenarnya makan secukupnya dan banyak olahraga aja gitu. Ternyata memang bisa sih jadi lebih sehat, tapi nggak sehat doang gitu, tapi untuk mengembalikan metabolisme kita, berat badan kita itu lebih optimal lagi kalau digabungin dengan pola makan gitu ya. Terus intermittent fasting adalah diet yang ekstrim. Waduh, dulu pada saat awal-awal aku join intermittent fasting, aku itu kan buka puasa di jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Jam 12 siang buka puasa. Keluarga aku itu menganggap kamu itu hati-hati sakit mah loh katanya. Jangan terlalu ekstrim lah kalau diet, itu rambut makin rontok loh gitu. Nah, benar nggak sih intermittent fasting itu diet yang ekstrim? Well, ketika puasa berlanjut selama lebih dari 24 jam, ternyata pembersihan sel melalui autophagy itu lebih diaktifkan. Kalau Bapak Ibu teman-teman suka nonton Aderai, ya, suka nggak sih nonton Aderai? Nih aku YouTube channel Aderai. Ya, kalau misalkan lagi senggang gitu ya, boleh banget Aderai itu banyak kasih tips-tips gitu ya tentang kesehatan. Jadi share juga tentang OCD-nya. Mereka tuh mengatakan gitu bahwa sebaik-baiknya manusia yang hidup itu adalah manusia yang makannya itu tidak terlalu banyak sebenarnya. Cukup bergizi, bukan yang banyak tapi kosong isinya gitu. Jadi mau makan jam berapa aja sebenarnya nggak masalah. Yang penting kualitas makanan itu yang harus dijaga. Kemudian makanan bertepung atau gluten itu tidak masalah bagi saya karena sehat. Nah, ini juga bisa dibilang keliru, tapi nggak apa-apa untuk dimakan in moderation. Balik lagi ya, I strictly prohibit you guys to eliminate one of those products karena itu bisa trigger binge eating. Ya, jadi asal kita tahu aja bahwa tepung dan gluten itu memang efek untuk tubuh kita itu tidak terlalu baik. Tapi nggak apa-apa untuk dikonsumsi asal jumlahnya itu tidak berlebihan. Maksudnya berlebihan adalah tidak dalam sekali makan tuh cuma makan itu doang. Contohnya makan pagi seporsi bubur bubur tok atau seporsi nasi goreng tok gitu. Itu tidak dianjurkan. Jadi makan apa aja nih yang boleh kita makan kalau lagi intermittent fasting? Nah, ini juga penting. Kadang kita kalau diet selalu mikirnya, udahlah aku diet aja, ikutin YouTube-YouTube tuh, diet Ayu, diet Korean diet yang 800 calories a day. Wow, cuman sehari makan 800 kalori. Bayangin ya, Bapak Ibu teman-teman ya, seseorang yang terkapar di rumah sakit, ya, yang very ill in a bed, deathbed, we can say, makannya itu dari sonde, the infus even they're in coma
mereka koma gitu ya, they need at least 100, I mean 1,200 calories a day. Mereka yang terkapar koma aja butuh 1.200 untuk bisa lanjut hidup gitu. Apalagi kita nih yang bekerja, yang ngurus anak, yang masih nyetir ke kantor, yang masih ngurusin meeting sana sini. Kalau cuma dietnya di bawah 1.000 kalori, oh my God, you're going to shut down your body, guys. Waduh, jangan sampai sedikit itu ya. Jadi, eh, maybe for girls ya, if you ever, did this extreme diet I had done once, eating only around 800 to 1,000 calories a day, and I didn't have my period for 3 months. Jadi aku tidak mengkonsumsi kalori yang cukup, jadi aku itu makan di bawah 800.000 kalori di bawah gitu ya. Dan selama 3 bulan tidak menstruasi. Rambut rontok gitu ya. Saat tanya ke dokter, dokter bilang, lady, please eat, katanya. Woi, katanya, makan coy. Makan, jangan nggak makan, katanya. Manusia itu butuh at least 1.200 untuk bertahan hidup. Itu kalau koma. Kalau kamu beraktivitas, nah hitung sendiri deh dengan BMI kalkulator kamu butuh berapa sehari. At least 2.500 sampai 3.000. Kalau kita kurang konsumsi kalori dari kebutuhan kita, itu malah tubuh kita itu akan men-shutdown, mematikan fungsi-fungsi penting. Bayangin, kalau kandungan atau kalau di perempuan gitu ya, siklus menstruasi kita di-shutdown. Atau aspek-aspek lain itu di-shutdown. Kenapa? Karena otak itu butuh tenaga untuk mensuplai energi ke otak kita biar kita bisa berpikir dan mensuplai jantung kita biar bisa berdetak, mensuplai paru-paru kita biar bisa keep breathing. Jadi hal-hal yang di luar vital-vital itu mereka akan shutdown gitu. Dan khawatirnya kalau kita udah kebiasaan makan yang kalorinya super kecil, suatu hari kita mau lebih makan lebih banyak lagi, jadinya itu rebound gitu ya, ininya apa berat badannya. Nah, di intermittent fasting kita bisa banget loh minum bantuan suplemen. Suplemen apa aja sih? Suplemennya itu bisa dalam bentuk suplemen makanan yang memfasilitasi ada fiber, ada ada apa ya untuk serat-serat gitu ya. Ada glycan nutrients-nya itu bisa. Bisa juga minum uh, meal replacement yang ada banyak proteinnya, protein powder, ya whey gitu. Untuk membantu kita kalau misalnya kita sibuk atau kita butuh tambahan tapi kita nggak tahu nih mau beli di mana, susah cari di mana. Suplemen multivitamin itu wajib, boleh banget diminum. Air putih ini juga wajib. Terus, nah ini soft drinks ya, minuman kaleng, minuman instan kita hempas dulu, jauh-jauhin dulu. Karena sayang kita diet capek-capek tapi masih kasih makanan yang jorok, itu kayak capek-capekin aja gitu. Terus kopi hitam masih oke, ya, jangan pakai gula kalau bisa. Nah ini kaldu tulang, ini bagus banget ya. Kita makannya juga yang tinggi protein. Kita juga mau rumput laut. Daging juga dikukus-kukus boleh, dibakar boleh, ditumis boleh. Ikan, sup ayam, terus telur dan sayur. Kita hindari yang goreng-goreng dulu ya. Buah-buahan juga alpukat boleh, sup ikan boleh, tumisan, jamur, tahu, nah, terus sayuran gitu ya. Minyak juga kita harus hati-hati. Walaupun kadang labelnya itu minyak sehat gitu. Tapi pas dibaca minyak sehat dari minyak biji bunga matahari, sunflower oil, sama aja bohong ya. Jadi minyak itu sebenarnya pada dasarnya nggak ada minyak yang sehat sih. Jadi minyak apapun pakai secukupnya. Ya ingat moderation is key. I strictly prohibit you guys to eliminate produk-produk apapun ya, atau makan secukupnya masih oke. Oke, nah ini ada beberapa cooking oils yang bisa kita avoid kalau misalnya kita lagi dietnya mau diet ketat gitu ya. Ini ada palm oil, terus ada
hydrogenated oil, kemudian juga ada sunflower oil. Ini oil-oil yang sebenarnya kalau bisa, kalau nggak kepepet banget, kita hindari. Oke, nah ini juga ada fakta menarik gitu ya. Terkadang kenapa sih ditanya, kenapa sih kita harus minum vitamin? Kenapa sih kita harus minum suplemen? Kenapa sih kita harus em, konsumsi apa whey protein gitu atau tablet kapsul kalsium? Karena kualitas tanah kita itu di dunia ya, nggak cuma di Indonesia doang, sudah banyak yang tercemar ya, tercemar polusi tanah. Sehingga yang dulunya nih di tahun 1914 gitu ya, satu buah apel kalsiumnya itu 500 miligram. Tapi di tahun 92 kita butuh 26 apel untuk jumlah kalsium yang sama. Begitupun uh, buah jeruk, buah persik, bayam itu juga sama. Jadi vitamin, mineral yang kita dapat dari buah-buahan itu sudah semakin tergerus, menipis. Kenapa? Karena tadi tanahnya sudah tercemar sehingga saat mereka ditanam itu banyak partikel-partikel itu lepas gitu, nggak matang dengan sempurna. Ada juga bisa juga karena mereka belum saatnya dipanen tapi udah dikarbit, dipanen sehingga mereka nutrisinya belum full, kita udah harus makan gitu. Bisa juga karena pestisida ya. Jadi kita mau mereka petani mau cepet panen nih pakai kimia gitu biar nggak ada hama. Nah, itu kimia-kimia itu juga bisa mempengaruhi gitu. Maka kita butuh suplemen-suplemen atau butuh eh, tambahan gitu ya untuk tubuh kita. Nah, kalau dari aku sendiri, ini sebenarnya optional ya, karena saat itu aku di kantor untuk menyiapkan makanan itu susah banget dan untuk dari pagi aja kan aku dari jam 6 udah on the way ya untuk ke gym, untuk ke kantor untuk ke gym. Jadi untuk prepare-nya itu susah. Kebetulan aku dikenalin nih sama my auntie, my Lily auntie. Beliau itu ada program dari Manatek. Nah, ini tuh isinya adalah penunjang-penunjang untuk kesehatanku gitu ya. Nggak cuma untuk diet, tapi untuk memperbaiki fungsi regenerasi sel as a whole. Jadi ini aku jendela makannya ini aku pakai. Jam 8 pagi itu aku minum air sama Tropure. Tropure ini rasa-rasa jeruk gitu ya. Terus ada Nutriferus dan juga ada bisa superfood. Nah, ini tuh Tropure ini kaya antioksidan, antioksidan. Antioksidan itu untuk hempas-hempas racun dan polusi dalam tubuh kita. Terus jam 12 minum shake. Ini antara jam 12 sama jam 6 malam aku ganti sih kadang. Aku switch gitu. Jam 12 karena aku makan biasa. Terus jam 3 aku buah-buahan sama Tropure lagi minum ini. Nah, terus malamnya baru aku minum shake. Shake ini tuh aku dari Replenish atau bisa juga teman-teman mau pakai whey protein yang sudah biasa boleh dan tambahin juga osolin. Osolin ini tuh whey concentrate protein concentrate juga yang bagus banget gitu untuk menambah intake protein dan pastinya ada kandungan glycan nutrients. Oke. Ini untuk produk-produknya ya. Satu-satu nih kita coba lihat nih. Nanti kalau ada yang misalnya ada seperti pertanyaan tentang ini, aku akan minta my brother Vincent and Bella to help ya untuk bisa elaborate lebih jauh nih tentang produk-produknya. Ini beberapa produk-produk yang waktu itu aku minum sampai sekarang sebenarnya. Yang Tropure, Tropure ini rasa itu rasa jeruk ya. Jadi kalau ada yang pernah minum Redoxon, nah model-model kayak gitulah. Cuma Redoxon itu kan dia bersoda gitu ya. Kalau ini enggak, kayak minum Nutrisari gitu. Ini mendukung pembersihan dan pengurangan racun pada hati dan tingkat sel. Ini bagus banget untuk membuat kita itu penyerapan penyerapan nutrisi dalam tubuh kita itu lebih baik lagi. Gitu. Dan ini juga untuk anti-aging dan antioksidan. Nah, ini Tropure ini bahan-bahannya juga pastinya keren banget. Ada
kumis kucing, ada kunyit, raspberry, glyconutrients, dan jeruk lemon. Sebenarnya yang bikin ini tuh jadi hal yang beda dari minuman-minuman lain itu adalah ini ada glyconutrients-nya. Glyconutrients ini cuma bisa ditemukan di uh, lidah buaya, ya. Tapi lidah buaya juga bukan cuma lidah buaya di Indonesia. Lidah buaya Indonesia itu kan sifat lidah buaya itu kan menyerap energi, menyerap racun, polusi. Kalau di Indonesia, di Jakarta khususnya, begitu banyak polusi. Bayangin lah, kalau kita makan itu lidah buaya, yang kita makan adalah polusi, guys. Belum lagi kita mau makan berapa banyak lidah buayanya untuk dapat eh, kom- dapat takaran glyconutrients yang pas, ya. Jadi glyconutrients dari menetek ini diambil dari eh, hutan di Costa Rica yang pastinya bersih, jauh bebas dari polusi, tidak ada sentuhan mesin sama sekali. Oke, ya ini juga ada fungsi-fungsi lainnya bisa kita baca, bebas gluten, terus juga alami, tidak laksatif, terus untuk mengelola berat badan juga bisa lebih langsing, lebih sehat, tampak lebih muda. Wah, ini pokoknya holy grail banget nih. Kayak skincare tapi diminum gitu. Terus ini juga ada Nutriferus. Nah, kalau Nutriferus ini multivitamin eh yang ada antioksidannya juga, ada glyconutrients-nya juga, ada vitamin dan mineralnya juga. Ini dari tanaman asli juga untuk melindungi organ dari radikal bebas. Ya, kita lihat. Manfaatnya apa? Ini tuh sebenarnya dia komplementari ya, dia membantu mengaktifasi si atau mendukung gitu ya si uh, ini tadi True Pure tadi. Ini untuk membakar sel tua dan lemak, kemudian juga untuk antioksidan, untuk mendukung kesehatan kulit, kesehatan otak. Wah, ini sangat penting banget juga nih untuk kesehatan tubuh kita. Oke, dan ini juga ada superfood. Superfood ini mengandung perpaduan fitonutrien ya dari 20 ekstrak tumbuhan, buah-buahan. Jadi itu penting. Bahkan penting banget. Jadi saat kita makan untuk kebutuhan greens and reds dalam tubuh kita itu sudah terpenuhi. Untuk apa nih? Untuk daya tahan dan energi, mendukung kinerja, kortisol sehat, dan radikal bebas. Seger banget deh pokoknya kalau minum multivitamin tuh, baik itu vitamin C atau mau superfood kayak gini. Terus ini, aku kan suka fitness ya. Dan saat fitness itu, yang aku takutkan adalah saat kita bangun otot, kemudian kita juga makannya dikit dan kita diet-diet, otot kita tuh akan hilang. Jadi ketahui ya teman-teman bahwa eh, menghilangnya otot itu lebih mudah, jauh lebih mudah daripada lemak itu hilang. Jadi otot kalau kita udah latih, sering latih, kita seminggu stop nggak latih, sampai sebulan nggak latih, itu otot lama-lama menciut. Tapi kalau lemak ya, lemak ini nggak kita latih pun, nggak kita tambahin pun, dia itu tetap ada di situ, dia akan hilang, bahkan menambah terus kalau kita rajin konsumsi glukosa. Ini osolin. Jadi osolin ini aku mau memastikan bahwa saat aku diet, tapi aku juga rajin olahraga, aku mau mastiin bahwa ototku itu terjaga gitu ya. Oke, ini untuk apa aja sih? Untuk membantu menurunkan tekanan darah, terus bakar lemak sambil masa ototnya dijaga gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk resepnya bisa mix and match. Ini tuh rasa osol ini tuh seperti susu tawar gitu sih sebenarnya. Bisa dipadukan dengan shake buah atau susu ya, bisa gampang banget. Ini True Plenish. Jadi kalau tadi osolin itu bisa digabung banget sama True Plenish. True Plenish ini ada dua rasa, yaitu kayak whey protein gitu, minuman protein. Ini beda nih dari minuman shake atau replacement yang lain karena kita ini lengkap banget ya, nggak cuma isinya protein, tapi ada vitamin, mineral, probiotik, glycans, dan itu tuh lebih dari 20 gram protein. Jadi dalam satu kali intake ini, tadi replenish ini 20 gram, tadi osolin 10 gram, sekali kita minum dapat 30 gram protein. Sementara kalau aku hitung untuk masa ototku, aku itu sehari butuh 150 gram protein.
ya. Jadi kalau aku minum ini 2 kali aja sudah membantu penyerapan 60 gram proteinku gitu. Karena untuk makan dada ayam doang itu lumayan sulit sih. Jadi aku butuh bantuan dari apa meal replacement kayak gini. Oke, ini untuk facts-nya. Nah, ini salah satu transformasi dari teman kita. Mungkin Ko Vincent boleh nih diinformasikan namanya siapa dan produk yang dipakai waktu itu apa sih? Jadi kita bisa lihat ya, kita bisa lihat nggak cuman perubahan dari komposisi lemak dalam tubuh ya, dalam pipi gitu. Tapi kita bisa juga lihat kualitas kulitnya. Nah, kalau yang dari paling kiri ini, mohon maaf, kulitnya ini kita bisa lihat mungkin terlihat agak kusam, ya, terlihat kurang sehat. Yang tengah-tengah saat bertransformasi, lemak sudah berkurang. Tapi yang kanan, lihat, lemak sudah sangat berkurang, completely like a normal person, fit juga seger, tidak terlihat ngantuk seperti di apa seperti di foto pertama. Kemudian juga glowingnya itu dong cerah berseri-seri. Oke, oke, so this is Min Jong Lee. Dia switch on intermittent fasting. Oke, dia intermittent fasting dengan apa produk-produk yang tadi ya. Switch on itu cuma 4 minggu dan ini hasilnya. Wow, this is crazy. Ya, ada lagi nih. Nah, ini Peter dari Melbourne. Dia juga eh, melakukan program apa bersama Manatek ya. Dan bisa kita lihat transformasi tubuhnya dari yang di atas perut bagian bagian apa atasnya ini banyak sekali tumpukan lemak dan juga di bagian punggungnya dan setelah bertransformasi sangat fit dan apa sangat sehat gitu ya. Otot pun juga lebih mudah dibangun dari sini. Yes. Dan ini juga kita bisa lihat transformasinya hanya dalam waktu 2 minggu. Wow, kita bisa lihat ya dari yang lemaknya itu masih bisa terjepit oleh celana gitu, dan sekarang kita bisa lihat ini fit sekali. Dan ini cuma 2 minggu loh. Jadi memang konsistensi itu adalah kuncinya. Konsistensi dibarengin dengan niat dan produk-produk yang tepat serta nutrisi yang kita taruh ke dalam tubuh kita. Oke, sorry. Oke. Nah, oke. So this is ini hitungannya Cobel, Cice Bella and Coco Vincent ya. Dari switch on itu aja mereka sudah bisa menurunkan dari lingkar pinggang ya 78 cm ke 74 cm kalau Cebella. Kalau Covincent ini very drastic dari 93 cm ke 86 cm. Wow, ini switch on 4 minggu. Wah, ini keren banget sih. Oke, sip sip. Nah, ini quiz time. Oke, I think karena kita sudah cukup malam ya. Jadi quiz time kita mau lanjut apa kita Q&A aja, Ko Vincent? Hmm, Q&A boleh? Oke, Q&A oke, boleh. oke, Hmm. oke. Oke, kalau gitu Bapak Ibu, thank you so much ya udah bermain dan bersharing-sharing bersama hari ini. Jangan lupa juga di follow nih ada Instagram Monatek Indonesia ya. Kita akan banyak share tips kesehatan di sini. Jadi lebih banyak kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu pengen belajar gimana sih caranya biar sehat, gimana sih caranya biar kita ini bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, konten-konten Monatek ini adalah konten-konten yang mencakup semua itu. Mulai dari gimana sih kita bisa diet yang sehat, gimana sih cara mengurangi lemak dalam tubuh, bagaimana sih kita bisa menjaga tubuh kita fit during vacation, atau juga kita punya Spotify. Nah, teman-teman bisa banget join untuk dengerin calming music atau musik-musik yang membangun pada saat berolahraga gitu. Oke deh. Dan ya,